Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab 6 mata kuliah akuntansi dan pengendalian biaya dengan judul biaya overhead pabrik. Oke, pengertian dan karakteristik biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik pada umumnya didefinisikan sebagai biaya bahan tidak langsung atau penolong, tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya pabrik lainnya yang tidak dapat secara nyata didefinisikan dengan atau dibandingkan langsung ke pesanan, produk atau objek biaya lainnya yang spesifik. Jadi istilah lain yang digunakan untuk biaya overhead pabrik adalah beban produksi, overhead produksi, beban pabrik, dan biaya produksi tidak langsung. Oke, masuk ke penggolongan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini digolongkan dari jenis, terus dari perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, dan dari perilaku dalam hubungannya dengan departemen atau bagian dari perusahaan. Oke, masuk ke penggolongan biaya overhead pabrik menurut jenis, ada terbagi 6. Yang pertama, biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong ini adalah bahan yang bukan bagian dari hasil produksi ya. Misalnya nilainya relatif kecil dibanding harga keseluruhan produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung itu biaya tenaga kerja yang upahnya tidak bisa diperhitungkan secara langsung kepada nilai produk. Contoh, tenaga kerja pengawas atau tenaga kerja penguji kualitas suatu produk ya. Oke, yang ketiga, biaya reparasi dan pemeliharaan. Ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memelihara mesin produksi serta biaya jika terjadi kerusakan. Yang keempat, biaya penyusutan aktiva. Biaya penyusutan aktiva ini biaya semuanya biasanya segala sesuatu itu ada mengalami depresiasi nilai ya, kecuali tanah. Itu penyusutan tidak mempengaruhi ya, karena harga tanah itu semakin dipakai atau semakin tahun semakin tinggi. Yang kelima, biaya asuransi ya, teman-teman tahu ya asuransi. Yang keenam adalah biaya listrik dan lain-lain. Oke, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Biaya overhead pabrik dibedakan menjadi 3, yaitu biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik semi variabel. Jadi biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang totalnya tetap konstan dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Sedangkan biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang jumlah totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik semi variabel adalah biaya overhead pabrik yang jumlah totalnya berubah tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Yang terakhir, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilaku dalam hubungannya dengan departemen. Jadi dalam hubungan dengan departemen, biaya overhead pabrik lagi membedakan jadi 2, yaitu biaya overhead pabrik langsung dengan departemen dan biaya overhead pabrik tidak langsung dengan departemen. Biaya overhead pabrik langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang terjadi di suatu departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Misalnya biaya tenaga kerja tidak langsung departemen. Baik lagi. Biaya overhead pabrik langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang terjadi di suatu departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Misalnya tenaga kerja tidak langsung departemen A, biaya penyusutan departemen A, dan bahan penolong yang terjadi di departemen A adalah biaya overhead pabrik langsung departemen A.
Sedangkan biaya overhead pabrik tidak langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang memberikan manfaat lebih dari satu departemen. Misalnya biaya pemeliharaan gedung pabrik atau apa adalah biaya overhead pabrik tidak langsung bagi departemen A maupun departemen B apabila kedua departemen tersebut berada dalam satu atap gedung pabrik tersebut. Oke, kita masuk lagi contoh aja ya. Untuk penentuan tarif biaya overhead pabrik. Nah, ini biaya overhead pabrik dinyatakan dengan persentase atau jumlah rupiah untuk setiap jam kerja langsung, jam mesin, kilogram, satuan produk, dan sebagainya. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar jumlah satuan produk, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, dan tingkat aktivitas. Masuk ke jumlah satuan produk. Ini rumusnya biaya overhead pabrik per satuan sama dengan estimasi biaya overhead pabrik dalam suatu periode dibagi jumlah satuan produk yang diestimasi. Jadi apabila estimasi biaya overhead pabrik sebesar 300.000 dan perusahaan merencanakan memproduksi 250.000 satuan produk untuk periode yang akan datang, maka untuk setiap satuan produk dibebani tarif biaya overhead pabrik sebesar 1,2 rupiah, itu 300.000 dibagi 250.000 per satuan produk. Dasar pembebanan satuan produk ini sesuai bagi perusahaan yang memproduksi satu macam produk. Biaya overhead pabrik dapat dibebankan ke setiap unit produksi atas dasar satuan berat atau satuan tertentu lainnya, misalnya kilogram, liter, dan sebagainya. Berikut ini contoh pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar satuan berat masing-masing produk. Keterangannya, estimasi biaya overhead pabrik total sebesar 300.000. Estimasi jumlah satuan produk yang diproduksi dari produk A, produk B, produk C masing-masing ada nominalnya. Berat produk per satuan produk juga ada. Estimasi total produk yang akan diproduksi dan estimasi tarif biaya overhead pabrik per kilo. Estimasi biaya overhead pabrik untuk setiap jenis produk. Dan yang terakhir adalah estimasi biaya overhead pabrik per satuan produk. Itu nilai Rp10 itu diperoleh dari 200.000 dibagi 20.000 ya. Dan nilai Rp4 di produk B, 60.000 dibagi 15.000, dan Rp2 di produk C itu 40.000 dibagi 20.000. Oke, masuk ke biaya bahan baku. Apabila biaya bahan baku sebagai dasar pembebanan, maka tarif biaya overhead pabrik dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Estimasi biaya overhead pabrik dalam suatu periode dibagi estimasi biaya bahan baku dalam periode yang bersangkutan dikali 100%. Sebagai contoh, jika estimasi biaya overhead pabrik sebesar 300.000 dan estimasi biaya bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi sebesar 250.000 dalam periode tertentu, maka tarif pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dihitung sebagai berikut. 300.000 per 250.000 dikali 100% sama dengan 120%. Oke, jadi setiap produk yang selesai dibebani biaya overhead pabrik sebesar 120% dari biaya bahan baku. Metode ini terbatas penggunaannya karena di dalam banyak kasus tidak ada hubungan erat antara biaya bahan baku dari suatu produksi dan biaya overhead pabrik yang terjadi. Oke. Masuk ke biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung sebagai dasar pembebanan, maka tarif biaya overhead pabrik dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Estimasi biaya overhead pabrik dalam suatu periode dibagi estimasi biaya tenaga kerja langsung dalam periode yang bersangkutan, itu dikali 100%. Misalnya untuk tahun yang akan datang, estimasi biaya overhead pabrik sebesar 300.000 dan estimasi tenaga kerja langsung sebesar 300.000. Maka tarif biaya overhead pabrik adalah 300 dibagi 300 dikali 100% sama dengan 100% ya. Jadi setiap pesanan atau produk yang menyerap biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1 akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar Rp1 pula.
Adapun biaya tenaga kerja langsung dihitung dengan mengalihkan jam kerja langsung yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tarif upah per jam yang ditentukan. Semakin banyak jam kerja yang digunakan, semakin besar biaya tenaga kerja langsung dan semakin besar pula biaya overhead pabrik yang dibebankan. Metode ini mempunyai beberapa kelemahan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, biaya overhead pabrik harus dipandang sebagai tambahan nilai produk. Dan yang kedua, jumlah biaya tenaga kerja mencakup tenaga kerja dari berbagai tingkatan yang ada di dalam perusahaan. Jadi metode ini tidak terjadi distribusi beban biaya per pabrik kepada produk secara tidak tepat. Oke, jam tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja langsung itu sebagai dasar pembebanan, maka biaya per pabrik dihitung dengan rumus yang pertama, estimasi biaya overhead pabrik dalam suatu periode dibagi estimasi jam tenaga kerja langsung. Apabila estimasi biaya overhead pabrik untuk tahun yang akan datang sebesar Rp300.000 dan jumlah jam kerja langsung ditaksir 200.000 jam, maka tarif biaya overhead pabrik atas dasar jam kerja langsung adalah Rp1,5 per jam kerja langsung atau JKL. 300.000 dibagi 200 itu hasilnya 1,5. Suatu pekerjaan yang diselesaikan dengan 400 jam kerja langsung akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar Rp600, yaitu 400 dikali Rp1,5. Oke, jam mesin. Dengan rumus estimasi biaya overhead pabrik dalam suatu periode dibagi estimasi jam mesin. Apabila estimasi biaya overhead pabrik untuk tahun yang akan datang sebesar Rp300.000 dan jumlah mesin yang ditaksir 300.000 jam, maka tarif biaya overhead pabrik atas dasar jam mesin adalah Rp1 per jam mesin atau 300 bagi 300.000. Suatu pekerjaan yang diselesaikan dengan 400 jam mesin akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar Rp400 atau 400 kali Rp1. Oke, di sini ada contoh anggaran biaya overhead pabrik dari PT Mumu tahun 2015. Di sini PT Mumu anggaran biaya overhead pabrik tahun 2015 pada kapasitas normal sama dengan 200.000 jam kerja langsung. Ada tabel keterangan biaya tetap, biaya variabel, dan total. Di sini dalam keterangan ada poin gaji pengawas, upah tak langsung, upah lembur, perlengkapan, reparasi dan pemeliharaan, listrik, minyak, pelumas, air, pajak, asuransi kesehatan, pensiun, vakasi dan tunjangan hari raya, asuransi tenaga kerja, penyusutan, pajak kekayaan, dan asuransi kebakaran. Oke, di sini kita misalnya mengandai-andai bahwa jam kerja langsung pada kapasitas normal dipilih sebagai dasar pembebanan, yaitu 200.000 jam kerja langsung atau JKL. Maka tarif pembebanan biaya overhead pabrik untuk tahun 2015 kepada produk dihitung sebagai berikut. Jadi Rp300.000 dibagi 200 jam kerja. Oke, 300.000 itu bisa dilihat dari total antara biaya total dari biaya tetap dan biaya variabel ya, sebesar 300.000. Ini di kolom paling bawah. Jadi kita andai-andai misalnya untuk jam kerja langsungnya itu nilainya sebesar 200.000 jam. Oke, jadi 300.000 dibagi 200.000 sama dengan Rp1,5 per JKL, jam kerja langsung ya. Oke, tarif biaya overhead pabrik data dapat dipecah menjadi dua, yaitu tarif biaya overhead pabrik tetap dan biaya overhead pabrik variabel. Biaya overhead pabrik tetap Rp125.000, kita lihat jumlahnya dibagi 200.000 ya. Di sini ya, biaya tetap totalnya adalah Rp125.000, biaya variabel totalnya Rp125.000. Oke, 125.000 dibagi 200.000 itu sama dengan 0,625 ya. Sedangkan biaya tarif overhead pabrik variabel 175.000 dibagi 200.000 jam kerja
itu nilainya sebesar 0,875. Oke, karena kita udah tahu nilainya, kita masuk selisih antara biaya over pabrik yang dibebankan dan sesungguhnya. BOP atau biaya over pabrik yang dibebankan adalah biaya over pabrik yang dibebankan kepada produk sebagai komponen harga pokok. Misalkan tahun 2015 kapasitas sesungguhnya dicapai sebesar 190.000 jam kerja langsung, sedangkan biaya over pabrik yang sesungguhnya terjadi sebesar 292.000 rupiah. Dari informasi tersebut, biaya over pabrik dibebankan pada tahun 2015 adalah 285.000 rupiah. Itu tarif biaya over pabrik per jam kerja langsung dikalikan dengan jumlah jam kerja langsung. 190.000 dikali 1,5 rupiah. Jadi selisihnya sebesar 7.000 ya. Itu antara 292.000 dikurang 285.000, jadi selisihnya 7.000. Ini dikurang bebankan underpaid ya, under applied factory overhead. 285.000 tuh diperoleh dari 190.000 dikali 1,5 rupiah ya. Oke, kita bikin jurnal. Jurnal WIP itu di DBR atau debit 285.000 dan di kreditnya factory overhead applied. Terus jurnal untuk ini jurnal dibebankan ya, biaya overhead yang dibebankan, dan jurnal untuk mencatat biaya over pabrik yang sesungguhnya adalah di DBR factory overhead control sebesar 292.000, di kreditnya adalah various credit sebesar 292.000. Jurnal untuk menutup rekening biaya over pabrik dibebankan ke rekening biaya over pabrik yang sesungguhnya. Jadi di DBR-nya adalah factory overhead applied itu 285.000 dan di kreditnya factory overhead control 285.000. Oke, di analisis selisih. Pada contoh di atas terdapat selisih antara biaya over pabrik yang sesungguhnya dengan biaya over pabrik yang dibebankan sebesar 7.000 rupiah atau kurang dibebankan. Biaya overhead yang kurang dibebankan merupakan selisih tidak menguntungkan atau unfavorable. Selisih yang tidak menguntungkan atau rugi ini dapat dianalisis menjadi dua selisih, yaitu selisih anggaran dan selisih kapasitas. Selisih anggaran adalah spending variance dan selisih kapasitas adalah idle capacity variance. Oke, kita menghitung analisis selisihnya ya. 7.000, jadi sisi anggaran spendingnya BOP sesungguhnya sebesar 292.000. BOP dianggarkan pada kapasitas yang dicapai. BOP tetap 125.000. Ini diperoleh dari kolom tabel ya. 125.000 tabel dari biaya tetap. Jumlah totalnya ya. Kita masukkan analisis selisih. BOP tetapnya sebesar 125.000. BOP variabel 175.000. Di sini keterangannya 190.000 ya. Dikali 0,875. Itu 0,875 diperoleh dari hasil tarif biaya overhead pabrik variabel tadi ya, 175 dibagi 200.000 jam kerja sebesar 0,875 rupiah. Oke, ini 190.000 diperoleh dari sini ya. Misalkan tahun 2015 itu kapasitas yang sesungguhnya dicapai 190.000 jam kerja langsung. Oke, sehingga diperoleh hasil sebesar 166.250 rupiah. Ini di jumlah
sehingga dapat hasil 291.250, lalu dikurangi dari biaya BOP sesungguhnya, biaya freight pabrik sesungguhnya, sehingga dapat selisih anggaran sebesar Rp750. BOP yang dianggarkan tadi sebesar Rp291.250. Terus BOP tetap kita masih pakai yang seandainya jam kerjanya itu adalah 190.000 jam dikalikan 0,625, dan variabel tetapnya juga sama, dikalikan 0,875 ya, sama-sama 190.000 jam kerja, sehingga dapat hasil Rp118.750 untuk variabel tetap, untuk biaya overhead tetap, dan biaya freight pabrik variabel 166.250. Ini jumlahkan sehingga mendapatkan hasil 285.000. Ini dikurangin 291.250 dikurangi 285.000, sehingga hasilnya mendapat 6.250. Untuk selisih kapasitas atau unfavorable, sehingga dijumlahkan menjadi 7.000 ya, selisih total unfavorable, sehingga sama selisihnya sebesar 7.000. Ini lebih detailnya ya, selisih 7.000 itu ada selisih dari anggaran dan selisih kapasitas. Oke ya, masuk sisi biaya freight pabrik. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya ya, masih agak banyak, saya bagi dua. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.